warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Lydia Ningsih dalam mata kuliah Algoritma Pemrograman. Sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi. Nah, pada minggu kali ini kita akan membahas tentang prosedur. Sebelum kita membahas tentang prosedur, yakni terkait definisi, struktur penulisan prosedur, serta contoh deklarasinya, kita terlebih dahulu akan mereview tentang pemrograman modular yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Terdapat beberapa motivasi dalam pemrograman modular, yakni yang pertama adalah bagaimana sih cara membangun suatu algoritma yang sederhana, algoritma yang mudah dipahami, serta algoritma yang mudah dibaca. Kemudian, bagaimana sih jika terdapat di dalam suatu program itu instruksi yang secara berulang-ulang. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu program yang kompleks atau yang besar. Nah, hal itulah yang menyebabkan kita menggunakan pemrograman modular. Bagaimana konsep dalam pemrograman modular? Nah, dalam pemrograman modular, jika terdapat suatu permasalahan yang kompleks atau yang besar, maka akan dibagi ke dalam beberapa modul kecil atau yang biasa disebut sebagai subprogram. Sehingga ketika sudah dibagi menjadi beberapa modul yang kecil, masalah yang besar tadi akan lebih terasa ringan. Dan kita akan menyelesaikan subprogram-subprogram tadi, kemudian akan digabung lagi menjadi suatu program yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang besar atau kompleks tadi. Nah, modul atau subprogram dalam pemrograman modular itu harus terdefinisi dengan baik. Ruang lingkupnya itu harus jelas serta dapat dipanggil secara independen. Nah, ini sudah dijelaskan juga pada video sebelumnya, jadi ini hanya mereview saja. Ini adalah contoh program kegiatan. Terdapat beberapa instruksi yang berulang-ulang, sehingga kita ciptakan satu modul yang isinya itu adalah kegiatan yang terjadi secara berulang-ulang. Di sini contohnya kita membuat suatu modul dalam pemrograman modular, yakni modul eating. Sehingga kita buat suatu prosedur eating, di mana di dalam modul eating itu terdapat kegiatan yang akan kita tampilkan secara berulang. Pada contoh ini ada 4 kegiatan yang ditampilkan sebanyak 4 kali, yakni ada I'm hungry, get a plate, grab any food, serta eat the food. Kemudian pada program kegiatannya kita tinggal panggil modul eating yang tadi kita buat sebelumnya, dan kita panggil sebanyak 4 kali karena yang diminta program adalah ditampilkan sebanyak 4 kali. Ini terdapat beberapa jenis pada subprogram, yakni ada function dan prosedur. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas apa itu function. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu prosedur. Nah, prosedur itu adalah kumpulan algoritma atau instruksi terhadap suatu proses tertentu yang menghasilkan suatu akibat langsung atau efek neto. Nah, karakteristik prosedur ini bagaimana? Karakteristik prosedur adalah memberikan efek langsung pada program. Prosedur mirip seperti algoritma pada suatu program biasa. Nah, perbedaannya dengan function adalah kalau function itu membutuhkan kata kunci return atau simbol tanda panah kanan. Sementara kalau prosedur itu tidak terdapat kata kunci return atau simbol tanda panah kanan. Nah, struktur penulisan prosedur, di mana judul atau nama prosedur sama seperti function merepresentasikan tugas dari prosedur tersebut. Penamaan prosedur menggunakan kata kerja, kalau function menggunakan kata benda. Nah, kalau prosedur ini menggunakan kata kerja. Contohnya adalah cetak, hitung rata, cari nilai, menjumlahkan, dan masih banyak contoh kata-kata kerja lainnya. Kemudian juga terdapat suatu kamus yang berisi deklarasi variabel tambahan yang memungkinkan algoritma prosedur dapat berjalan. Alokasi memori ketika prosedur dipanggil, dialokasi memori ketika prosedur selesai dipanggil, serta sifatnya lokal atau hanya dikenali di dalam blok prosedur itu sendiri. Nah, kalau untuk kriteria kamusnya itu struktur penulisan kamusnya itu sama dengan function. Nah, kalau algoritma bagaimana? Algoritma berisi algoritma dari prosedur. Tidak terdapat kata kunci return atau tanda panah kanan. Nah, sementara pada function algoritma itu terdapat tanda panah kanan atau kata kunci return.
Nah, ini adalah struktur penulisan dari prosedur. Dapat dilihat pada notasi pseudocode. Apabila kita ingin membuat satu prosedur, sudah pasti prosedur itu harus memiliki nama. Namanya ini adalah kata kerja yang diikuti oleh parameter, dan nanti akan ada tipe data dari parameternya sendiri. Kemudian ada spesifikasi prosedur. Nah, kemudian ada kamus, di mana kamus ini sama dengan kamus pada function, berisi suatu variabel lokal yang memungkinkan algoritma prosedur itu nanti akan dapat dieksekusi begitu. Nah, kemudian ada algoritma juga yang berisi kumpulan instruksi dari subprogram tersebut. Nah, spesifikasi prosedur itu bagaimana? Nah, spesifikasi prosedur itu terdapat initial state dan final state. Dimana kalau initial state itu adalah suatu keadaan awal yang harus terpenuhi sebelum prosedur bisa dieksekusi atau dipanggil. Nah, kalau sudah ada keadaan awal, pasti ada keadaan akhir atau goal state-nya. Nah, goal state itu disebut sebagai final state, yang merupakan pernyataan yang menjelaskan suatu keadaan akhir atau suatu keadaan ketika prosedur telah dieksekusi begitu. Kita lihat contoh deklarasi dari prosedur. Jadi di sini kita diminta untuk menampilkan hasil dari persamaan 2x plus y min 5. Di sini ya, 2x plus y min 5. Nah, seperti tadi pada contoh struktur penulisan prosedur, kita sudah pasti harus membuat suatu nama prosedur. Di sini kita membuat nama prosedurnya adalah hitung f, di mana parameternya itu adalah x dan y. Jadi parameter inputannya itu adalah x dan y. Kemudian tipe datanya apa? Tipe datanya adalah integer. Nah, di sini untuk spesifikasi dari prosedurnya itu adalah initial state terdefinisi bilangan bulat x dan y. Sementara untuk final state itu menampilkan nilai dari 2x plus y min 5. Jadi dapat dilihat goalnya kita itu adalah bisa menampilkan nilai dari 2x plus y min 5, di mana untuk inputannya itu adalah x dan y, gitu ya. Nah, kemudian kita memiliki suatu kamus, di mana kamus tadi berisi suatu variabel lokal yang memungkinkan algoritma itu dapat dieksekusi. Nah, di sini kita membuat suatu variabel tambahan yang kita sebut sebagai hasil. Tipe datanya apa? Tipe datanya adalah integer. Nah, di sini algoritmanya bagaimana? Algoritma yang diinginkan itu adalah 2x plus y min 5. Sehingga kita buat algoritma 2x plus y min 5, di mana algoritma ini nanti outputnya akan kita tampung di dalam variabel tambahan tadi adalah hasil. Kemudian kita tinggal tampilkan hasilnya. Nah, untuk notasi golang itu sama dengan pseudocode, di mana kita punya suatu nama prosedur hitung f. Namanya sama hitung f dengan parameternya adalah x dan y, tipe datanya adalah integer. Gitu. Nah, untuk initial state dan final state untuk spesifikasi prosedurnya sama. Itu untuk tahap awalnya adalah kita definisi bilangan bulat x dan y. Sementara untuk final state-nya menampilkan nilai dari 2x plus y min 5. Nah, di sini untuk kamus pada notasi golang sama seperti function itu menggunakan var dengan nama hasil untuk notasi variabel tambahannya dengan tipe data integer. Nah, kemudian untuk algoritmanya 2x plus y min 5 yang nanti akan ditampung ke dalam variabel yang telah kita create pada kamus tadi, yakni hasil. Nah, kemudian kita tinggal tampilkan hasil atau tinggal kita print hasilnya gitu. Pemanggilan dari prosedur. Deklarasi prosedur tidak akan berguna tanpa pemanggilan. Pemanggilan prosedur lebih sederhana dibandingkan dengan function, yaitu nama prosedur kemudian daftar argumen. Karena tidak mengembalikan nilai, maka prosedur tidak dapat diassign, dioperasikan atau ditampilkan secara langsung. Contohnya ada hitung f di mana ada 10 dan 3. Kemudian hitung f nilai 1, nilai 2. Kemudian ada hitung f x plus 10, y.
Nah, untuk parameter itu terdapat parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal itu parameter yang dituliskan pada saat deklarasi prosedur, termasuk function. Kalau pada function itu adalah parameter deklarasi pada header function. Sementara kalau parameter aktual itu yang kita tulis pada saat pemanggilan prosedur, termasuk juga fungsinya. Nah, parameter aktual dan parameter formal ini harus berkorespondensi satu-satu. Jumlah dan susunan urutan tipe data dari parameter aktual harus mengikuti parameter formal. Jadi ketika kita mendeklarasikan suatu prosedur, misalkan kita punya parameter X, Y. Nah, pada parameter aktualnya nanti ketika kita panggil prosedurnya, maka harus sama jumlahnya dengan deklarasi parameter kita pada header prosedurnya, yakni 2, X dan Y. Jadi kita tidak boleh buat 3, X, Y, dan Z begitu. Jadi harus sesuai dengan jumlah parameter yang kita deklarasi pada saat prosedur, pada saat pembuatan prosedur di awal. Nah, nama variabel pada parameter aktual boleh berbeda dengan parameter formal. Jadi ketika kita memiliki suatu parameter formal pada header prosedur itu X, Y. Nah, untuk nama pada parameter aktualnya kita boleh ganti dengan jari dan tinggi gitu misalnya. Jadi bebas kalau untuk nama, tetapi kalau untuk jumlah itu harus sama. Nah, parameter input versus parameter output. Nah, parameter input itu menerima nilai dari pemanggil prosedur atau fungsi untuk diproses oleh prosedur atau fungsi. Dalam pemrograman dikenal juga dengan istilah pass by value. Nah, menggunakan identifier atau kata kunci in pada parameter formal. Jadi, ketika kita memiliki inputan pada contoh persamaan tadi, maka itu ada dua parameter, yakni tadi nama prosedurnya adalah hitung. Nah, kalau nama prosedurnya hitung, kemudian di dalamnya itu ada dua parameter, tadi ada X, Y. Nah, di sebelum X, Y itu terdapat in. Nah, in ini menandakan kalau ini adalah parameter input. Nah, kemudian baru terdapat di sini tipe datanya tadi adalah integer. Begitu. Nah, kalau parameter output bagaimana? Kalau parameter input output, nah, selain menerima nilai, juga bisa memberikan nilai kepada pemanggil prosedur atau fungsi. Dalam pemrograman dikenal juga dengan istilah pass by reference. Nah, menggunakan identifier atau kata kunci in atau out pada parameter formalnya. Nah, jadi kalau tadi pada contoh sebelumnya hanya ada in, nah kalau kita menggunakan parameter X dan Y itu sebagai input output, maka kita bisa tambahkan di sini in or output gitu. Salah satu contohnya, jadi kalau parameter formal itu adalah parameter yang berada pada header prosedur. Nah, ini contoh namanya adalah cek sama dengan parameter input output. Jadi di sini salah satu contohnya parameternya adalah input output. Kalau input hanya ada in saja. Nah, kali ini adalah parameter input output, dimana untuk hasilnya nanti itu adalah tipenya boolean, dan kemudian innya itu adalah A dan B, tipe datanya adalah string gitu ya. Nah, untuk initial state-nya itu terdefinisi string A dan B, di mana goal atau final state yang diinginkan itu adalah hasil bernilai true apabila A sama dengan B, bernilai false apabila A tidak sama dengan B gitu ya. Jadi ketika A sama dengan B, dia bernilai true, selain dari A sama dengan B, maka dia bernilai false. Sehingga kita punya suatu algoritma hasil di mana tadi kondisinya adalah ketika A sama dengan B. Nah, di sini kita punya kamus di mana variabel tambahannya itu adalah X, Y yang berisi yang bertipe data integer. Kemudian statusnya yang diminta adalah boolean gitu ya, sesuai dengan parameter pada header prosedur. Nah, kemudian algoritmanya apa? Algoritmanya tadi adalah input pada parameter formal itu ada A, B. Berarti kita punya dua parameter, sehingga pada parameter aktual kita juga punya dua. Nah, untuk penamaan
tadi saya katakan pada slide sebelumnya itu boleh berbeda. Jadi ketika di sini kita punya A dan B, maka untuk di parameter aktualnya boleh bebas X, Y, atau C, D, hanya jumlahnya harus 2 karena pada parameter formalnya jumlahnya 2 begitu. Nah, contoh dalam notasi golang dapat dilihat di sini kita punya namanya seksama, kemudian hasil yang diinginkan itu adalah boolean, dan untuk inputannya tipe datanya adalah string. Sama untuk initial state dan final state-nya. Kemudian di sini kita punya kamusnya itu algoritmanya adalah ketika hasil itu A sama dengan B gitu ya untuk algoritmanya. Nah, bagaimana di programnya? Nah, pada kamus pseudocode kita punya 2 parameter, ada X dan Y dengan tipe data integer. Sama untuk di golang kita menggunakan var dengan parameternya X, Y, tipe datanya sama integer. Kemudian pada kamus juga kita punya status dengan tipe datanya adalah boolean. Nah, pada golang juga kita punya var status, tipe datanya juga boolean. Nah, inputannya apa? Inputannya sama. Pada parameter formal ini kita punya A dan B, maka pada parameter aktual kita juga harus punya 2 parameter, yakni X dan Y yang tadi sudah kita deklarasi sebelumnya pada kamus. Itu ya. X, Y gitu. Nah, di sini parameter input. Nah, yang pertama itu pass by value. Tipe parameter ini membuat nilai yang diberikan pada parameter aktual disalin pada alamat memori yang baru. Perubahan nilai pada parameter formal tidak berdampak pada parameter aktual. Tipe pass by value pada prosedur menggunakan identifier in atau input. Nah, kalau parameter input-output itu menggunakan pass by reference, tipe parameter ini membuat nilai yang diberikan pada parameter aktual adalah alamat memorinya. Perubahan nilai pada parameter formal akan berdampak langsung pada parameter aktual. Tipe pass by reference pada prosedur menggunakan identifier in garing out atau input-output. Nah, kalau untuk ruang lingkup variabel, pada pemrograman modular, variabel dapat dikelompokkan. Untuk ruang lingkup variabel, pada pemrograman modular, variabel dapat dikelompokkan menjadi 2. Ada yang namanya variabel global dan variabel lokal. Nah, bedanya apa? Kalau variabel global itu deklarasi di kamus program utama, sehingga bisa dikenali variabelnya oleh fungsi atau prosedur dari program tersebut. Kalau variabel lokal deklarasi di dalam fungsi atau prosedur, sehingga hanya dikenali di dalam fungsi atau prosedur tersebut saja. Pada bahasa Golang, program utama atau function main merupakan prosedur. Oleh karena deklarasi variabel global bisa dilakukan di luar skop function main tersebut. Pada bahasa Golang atau bahasa Go, program utama atau main function itu merupakan prosedur. Sehingga untuk deklarasi variabel lokal yang bersifatnya untuk deklarasi variabel global yang tadi sifatnya adalah dapat dikenali oleh fungsi atau prosedur di dalam suatu program, itu dapat dilakukan di luar main function tersebut. Kalau kita lakukan di dalam main function, berarti itu adalah variabel lokal, karena variabel lokal tadi itu deklarasinya dilakukan di dalam fungsi atau prosedurnya. Jadi kalau ingin membuat suatu variabel global, itu kita harus deklarasi di luar main functionnya gitu. Nah, kita masuk ke contoh untuk variabel global dan variabel lokal. Nah, kita masuk ke variabel global terlebih dahulu. Kalau untuk variabel global, misalnya kita di sini memiliki suatu program yang kita namakan dengan contoh. Nah, variabel global itu adalah A. Nah, untuk variabel global itu kita deklarasikan A di luar dari prosedur tes globalnya. Di luar dari prosedur tes global. Nah, kalau untuk variabel global.
Sehingga kita punya A pada kamus dengan tipe data integer, kemudian ada algoritma di mana A itu sama dengan 5, kemudian outputnya before A, kemudian ada tes global dan output after A. Nah, di mana prosedurnya? Nah, prosedurnya itu tidak terdapat deklarasi A lagi, sehingga prosedur tes global hanya terdapat algoritma A, di mana A itu adalah A plus 10. Nah, perbedaannya dengan variabel lokal itu dapat dilihat pada contoh pseudocode yang di sebelah kanan, di mana kalau variabel lokal itu adalah B. Nah, kalau tadi pada variabel global deklarasinya di luar prosedur, kalau di variabel lokal deklarasi untuk variabelnya dilakukan di dalam prosedur. Jadi kita punya deklarasi untuk variabel B dengan tipe data integer itu dilakukan di dalam prosedur tes lokal itu sendiri. Kemudian baru ada kita buat algoritmanya. Nah, kalau di global tadi dilakukan di luar, begitu. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita menentukan jenis dari parameter? Nah, yang pertama, kita harus pahami dulu proses dari prosedur atau fungsinya. Nah, yang kedua, pemilihan fungsi atau prosedur itu bergantung pada karakteristik persoalan. Nah, kemudian kita dapat menentukan nilai apa saja yang diperlukan oleh prosedur atau fungsi. Nah, jika nilai tersebut hanya bisa diperoleh dari program yang memanggil, maka itu menjadi parameter input. Tetapi jika nilai tersebut diperlukan kembali oleh program atau prosedur yang memanggilnya, maka itu kita jadikan sebagai parameter input-output untuk prosedur tersebut atau return value untuk function. Nah, untuk variabel yang sudah menjadi parameter input, tidak perlu ada statement input. Nah, begitu juga untuk parameter yang sudah menjadi input-output atau parameter input-output, tidak perlu juga ada statement output di dalam prosedur, kecuali memang ada instruksi khusus pada final state. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh prosedur, di mana di sini kita disuruh menghitung luas suatu segitiga dengan inputannya itu adalah terdiri dari beberapa baris atau sebanyak n, di mana untuk inputannya itu terdiri dari dua bilangan bulat positif, yakni alas dan tinggi dari segitiganya. Nah, keluaran yang diminta itu adalah luas dari segitiga yang diberikan pada inputan tadi. Nah, untuk prosedurnya itu adalah prosedur hitung luas, jadi sudah diberikan nama hitung luas. Inputannya tadi adalah dua bilangan positif, yakni alas dan tinggi. Maka di sini kita punya parameter in, itu adalah alas dan tinggi. Tipe datanya apa? Tipe datanya adalah integer. Kemudian untuk parameter input-outputnya itu adalah luas, dengan tipe data adalah real, karena berkoma ya, bilangannya desimal. Nah, untuk initial state itu terdefinisi bilangan bulat yang menyatakan alas dan tinggi dari segitiga. Sementara untuk goal state-nya atau final state-nya itu luas berisi luas dari segitiga, yaitu setengah alas dikali tinggi. Jadi rumusnya untuk mencari luas itu adalah setengah alas dikali tinggi. Gitu. Kita bahas sama-sama solusi dari luas segitiga tadi. Jadi kita sebelum menghitung luas segitiga, kita harus tahu dulu rumusnya ya kan. Rumusnya itu adalah setengah alas dikali tinggi, atau alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, sudah ditentukan oleh soal atau pada slide sebelumnya. Untuk nama prosedurnya adalah hitung luas, di mana parameter inputnya itu ada dua bilangan bulat positif, yakni alas dikali tinggi. Kalau bilangan bulat sudah pasti tipe datanya integer ya. Kemudian terdapat parameter input output itu adalah luas dengan tipe datanya real, karena hasilnya nanti berkoma atau desimal. Nah, untuk initial state dan final state, di mana initial state itu adalah bilangan bulat yang menyatakan alas dan tinggi dari segitiga, yakni tadi parameter inputannya adalah alas dan tinggi. Kemudian final state itu berisi luas dari segitiga, yaitu setengah alas dikali tinggi. Nah, dapat kita lihat di sini kita punya suatu algoritma
algoritma luas segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi atau alas dikali tinggi dibagi 2 gitu ya teman-teman ya. Alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, kemudian kita punya suatu program yang kita namakan sebagai luas segitiga. Nah, variabel tambahan atau variabel yang kita butuhkan ialah variabel n, kemudian variabel i, kemudian variabel a, dan variabel t yang tipe datanya itu adalah integer. Nah, untuk hasilnya itu bertipe data real. Nah, bagaimana algoritmanya? Nah, untuk inputan sebanyak n, nah tadi inputannya kan tidak ditentukan ya batasnya, jadi sebanyak n, dimana kita memiliki suatu perulangan di sini. Nah, perulangannya itu adalah for yang kita start i-nya dari 1 sampai ke n. Jadi jadi inputannya itu terdiri dari 1 sampai ke n gitu ya. Jadi bisa 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke n. Kemudian ada di sini inputan itu adalah alas dan tinggi. Nah, ini adalah parameter yang tadi kita create pada kamus. Nah, kemudian kita tinggal panggil hitung luas yang berisi alas, tinggi, dan hasil. Nah, ini yang disebut sebagai parameter aktual tadi, alas dan tinggi. Harus mengacu pada parameter formal, alas dan tinggi. Dimana untuk penamaan tadi boleh berbeda ya. Nah, begitu. Kemudian yang kita print adalah hasil, begitu teman-teman. Nah, itu adalah solusi dari luas segitiga. Sekian penjelasan dari saya tentang prosedur. Teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan contoh-contoh soal yang telah disediakan di slide. Mungkin bisa dipraktekkan langsung pada bahasa pemrograman Golang atau bisa juga membuat pseudocode-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.